Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film Indonesia yang memiliki cerita di balik cerita. Bersiaplah. Rumah Dara merupakan salah satu film Indonesia yang berprestasi tidak hanya di dalam negeri, tapi juga mancanegara. Film ini sangat laris di pasar internasional dengan judul Macabre. Hal ini tidak mengherankan karena Rumah Dara menyajikan adegan slasher berdarah penuh intrik dan representasi pembunuhan yang begitu dalam, sehingga siapapun yang menontonnya akan merasa ngilu. Entah memang sengaja duo sutradara kakak beradik Timo dan Kimo membuat film ini terlampau sadis, sehingga penonton dibuat lupa bahkan tidak peduli akan sesuatu yang janggal, tapi sebenarnya sangat penting untuk dibahas. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu akan hal ini, tapi kami mencoba untuk memberitahukannya lagi secara lebih detail. Coba kalian ingat. Di salah satu scene di film Rumah Dara, salah seorang polisi melihat beberapa foto lama keluarga Dara. Semua fotonya nampak jadul sekali. Namun yang paling penting adalah di balik salah satu foto Ibu Dara tersebut ada tahun yang bertuliskan 1889. Pertanyaannya adalah, kenapa Ibu Dara masih hidup di tahun 2009-an atau dekade 2000-an, yang mana berarti ia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dan penampilannya pun tidak tampak seperti orang yang sudah berumur 100 tahun. So, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak video ini dari awal hingga akhir. Tapi sebelum masuk ke teorinya, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Oke, ini dia teori film lainnya, episode Rumah Dara. Rumah Dara atau Macabre menceritakan tentang sebuah keluarga yang terjebak di sebuah rumah jagal yang dihuni oleh para kanibal sadis. Para kanibal tersebut dipimpin oleh seorang ibu yang terlihat cantik dan ramah, yang tidak lain dan tidak bukan Ibu Dara. Ibu Dara memiliki 3 orang anak, yaitu Adam, Maya, dan Arman. Keluarga yang terjebak tersebut sebelumnya membantu seorang perempuan yang mengaku telah dirampok dan meminta bantuan untuk diantar pulang. Di antara perempuan itu, dan ketika sampai, bukannya langsung pergi, mereka malah ikut makan. Bahkan salah satu dari mereka mencuri-curi kesempatan untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Kami perlu memuji bahwa film ini merupakan salah satu film kanibal yang terbilang anti-mainstream. Selain karena performa aktor-aktrisnya yang mumpuni, film ini juga diisi dengan cerita yang tidak abal-abal. Jika kalian menyadari hal ini, Rumah Dara tidak hanya menyajikan cerita tentang pembunuhan, tapi juga tentang sekte sesat yang haus akan keabadian. Seperti yang kami jelaskan di awal, salah satu scene menunjukkan ada seorang polisi yang menemukan foto keluarga Dara. Di belakang foto tersebut ada yang bertuliskan tahun 1917, 1889, pokoknya akhir abad 18 atau awal abad 19. Tahun di belakang foto tersebut mungkin menunjukkan waktu kapan foto tersebut diambil atau waktu mereka lahir. Sedangkan film Rumah Dara sendiri itu bersetting di daerah Bandung dan terjadi di zaman yang lebih modern. Yang pasti kalian tidak akan menemukan mobil, hotel, restoran mewah, atau jalan tol pada abad 18 di Indonesia. Sekali lagi, jika keluarga Dara lahir pada akhir abad 18, mengapa mereka masih hidup di zaman yang lebih modern di dekade 2000-an? Jawabannya adalah karena keluarga Dara merupakan penganut sekte sesat keabadian. Sekte ini meyakini bahwa kehidupan bisa diakali supaya tidak pernah menemui ujung alias kematian, dan mereka yakin bisa merasakan hidup lebih lama. Kehidupan yang tidak pernah menemui ujung seperti layaknya lingkaran, tidak memiliki titik. Hal ini menuntun kita pada sebuah simbol kuno tentang keabadian yang terlihat dalam film Rumah Dara. Simbol tersebut bernama Ouroboros. Simbol Ouroboros atau Uroboros adalah sebuah simbol kuno yang menggambarkan ular atau naga memakan ekornya sendiri, sehingga terbentuklah sebuah bidang seperti lingkaran. Simbol kuno ini menurut sebagian orang merupakan salah satu bagian dari Illuminati. Nggak heran sih, soalnya di beberapa scene juga memperlihatkan keberadaan lambang Illuminati. Jadi ya mungkin saja Ouroboros memang merupakan bagian dari Illuminati. Tapi yang paling penting adalah sekte ini meyakini akan adanya kehidupan yang abadi. Mereka akan melakukan segala cara untuk bisa merasakan hidup yang lebih lama. Dalam film ini sendiri telah secara gamblang memperlihatkan keberadaan Ouroboros ini bahkan sejak paruh awal film. Begitupun dengan karakter antagonis utama yaitu Ibu Dara juga sering memakai kalung berbentuk ular atau naga yang memakan ekornya sendiri.
Di salah satu scene, Ladia sempat bertanya pada Ibu Dara akan arti dari kalung yang ia kenakan. Kata Dara bahwa kalung tersebut merupakan pemberian dari leluhurnya. Ini berarti bahwa sekte ini telah ada sejak lama, bahkan pastinya sebelum Dara lahir. Lebih dari itu, nampaknya sekte ini telah tumbuh subur tidak hanya di satu tempat. Di babak terakhir film memperlihatkan seorang polisi yang sedang memeriksa sebuah ruangan. Ada sebuah peta yang sepertinya itu adalah peta Indonesia. Di beberapa titik terlihat ada bendera kecil yang berlambang Ouroboros. Ini menunjukkan bahwa Ouroboros telah tersebar secara rahasia di beberapa wilayah di Indonesia atau bahkan dunia. Lalu apa yang mereka lakukan sehingga bisa menjadi sosok yang abadi? Jawabannya tentu saja dengan memakan daging manusia. Guys, kami rasa bahwa film Rumah Dara ini memang terinspirasi dari kisah nyata dan kebudayaan turun-temurun yang ada di beberapa daerah. Setelah tadi kita membahas tentang Ouroboros yang menjadi lambang atau simbol keabadian di mana itu memang ada di dunia nyata, sekarang mari kita bahas praktik kanibalisme yang dipercaya bisa membuat kita merasakan hidup lebih lama. Dalam film Rumah Dara sudah dapat dipastikan bahwa keluarga Dara merupakan para kanibal yang memakan daging setiap tamu yang datang ke rumahnya. FYI, kata kanibalisme berasal dari kata cannibales yang merujuk pada sekelompok orang yang tinggal di Karibia, suku Hindia Barat. Pasalnya mereka sering melakukan praktik kanibalisme alias makan daging manusia lain. Sebuah surat kabar berbahasa Inggris yang berbasis di Pakistan bernama The Express Tribune pernah memberitakan tentang 2 orang kakak beradik yang diduga telah mencuri mayat seseorang dan memakan dagingnya. Kasus ini terjadi di sebuah desa kecil di Provinsi Punjab, Pakistan. Latar belakang aksi gila ini tidak lain tidak bukan karena mereka percaya bahwa dengan memakan daging manusia, mereka bisa hidup abadi, tak terlihat dan maha kuasa. Dalam film Rumah Dara sendiri, daging orang dewasa selain dimakan oleh keluarganya sendiri, nampaknya daging-daging tersebut dijual ke sebuah restoran. Perlu kalian ketahui bahwa film Rumah Dara awalnya merupakan film pendek yang berjudul Dara. Pada dasarnya film pendek Dara menceritakan tentang Dara, seorang chef dan pemilik sebuah restoran yang menggunakan daging manusia untuk setiap masakannya. Jadi ya, tidak menutup kemungkinan antara film pendek Dara dengan versi panjangnya yaitu Rumah Dara itu terkoneksi dengan baik. Bahkan sebagian fan teori percaya bahwa tempat di mana Ladia bekerja yang diperlihatkan di awal film itu merupakan restoran milik Ibu Dara dan kawan-kawannya di mana mereka menggunakan daging manusia sebagai bahan makanannya. Salah satu buktinya adalah kehadiran Maya yang ada di restoran tersebut. Walaupun tidak diperlihatkan dengan jelas, tapi kita bisa mengetahuinya dari warna baju yang dipakai oleh Maya. Tapi nih guys, kami merasa bahwa Ibu Dara sendiri itu lebih menyukai daging bayi dibandingkan dengan daging orang dewasa. Hal ini sebenarnya terlihat dari beberapa scene yang menunjukkan bahwa Ibu Dara begitu terobsesi dengan bayi yang dikandung oleh Astrid. Ia bahkan sampai memberikan semacam jamu kepada Astrid supaya bayi itu bisa lahir lebih cepat. Selain itu di adegan lain memperlihatkan bahwa keluarga tersebut juga mempunyai stok berupa beberapa toples cairan yang berisi janin atau bayi yang masih memiliki plasenta. Nah hal ini sebenarnya tidak mengherankan karena bayi sendiri merupakan representasi dari sebuah kehidupan yang baru atau awal kehidupan. Sehingga mereka percaya bahwa daging bayi itu ya bisa membuat mereka hidup abadi karena seterusnya berada di awal. Adapun sebagian orang di dunia ini juga ada kok yang melakukan hal yang serupa. Sebuah majalah mingguan di Hong Kong pernah mengulas tentang praktik makan janin di Provinsi Ningliao, China. Penduduk setempat memakan janin dan plasenta untuk menjaga kebugaran tubuh alias supaya bisa lebih sehat alias supaya panjang umur. Disebutkan bahwa praktik ini sebenarnya telah diperkenalkan oleh leluhur mereka secara turun-temurun. Maka dari itu, dalam film Rumah Dara, tidak hanya Ouroboros saja yang dikatakan turun-temurun atau warisan leluhur, tapi praktik kanibalisme yang mereka lakukan juga merupakan suatu hal yang diturunkan oleh leluhur mereka. Hal ini dilakukan semata-mata untuk satu hal, yaitu keabadian. Oke guys, itu dia teori film Rumah Dara yang menurut kami film tersebut merupakan salah satu film slasher yang berbobot. Apakah kalian mempunyai teori lain? Beritahu kami dan yang lainnya di kolom komentar. Seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Follow kami di Instagram di @nontonlagi untuk mendapatkan informasi harian tentang perfilman paling update. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.